Jagalah sikap dimanapun kalian berada. Bisa saja kalian sedang diawasi oleh mereka. Halo Sobat Zuna, bertemu kembali dengan Mimin. Saat ini kalian sedang menyaksikan Behind the Story dengan topik teror hantu kampus di Indonesia. Setelah dari kota Jakarta, kini Mimin kembali lagi ke kota Malang, kota pendidikan yang memiliki sederet universitas berkualitas. Salah satunya yaitu Universitas Negeri Malang. Perguruan tinggi ini sekaligus menjadi universitas tertua yang ada di kota Malang. Dahulunya, kampus UM bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Malang. Kemudian diresmikan menjadi Universitas Negeri Malang pada tahun 1999. Kampus yang berdiri pada tahun 1954 ini dikenal sebagai Learning University, di mana lingkungan kampusnya yang asri, teduh, dan nyaman untuk belajar. Namun di balik itu, terselip juga kisah mistis yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa UM. Cerita ini sebelumnya telah ada di Cerbung, cerita bersambung yang merupakan produk zona mahasiswa dengan judul Penunggu Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. So, silahkan Sobat Zona posisikan diri yang paling nyaman, matikan lampumu, aktifkan mode horormu, and welcome to Behind the Story. Kisah ini dialami oleh sejumlah mahasiswa yang tidak disebutkan nama aslinya. Sebut saja nama salah satunya adalah Putra. Di mana saat itu Putra unjuk diri sebagai panitia pementasan drama di fakultasnya. Tempat yang akan dijadikan pementasan berada di gedung Fakultas Sastra Lama, yang saat ini telah direnovasi menjadi gedung baru. Sebelumnya Putra ini adalah mahasiswa yang cukup anti dengan cerita-cerita mistis. Ia beranggap semua hal yang berhubungan dengan goib itu hanyalah omong kosong belaka. Hingga pada akhirnya, ia merasakan pengalaman mistis yang mungkin saja tidak terlupakan olehnya yang terjadi di gedung Fakultas Sastra. Waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Putra sudah bersiap menata panggung di lab drama yang berada di gedung E6. Putra ini nggak sendiri, ia juga ditemani oleh teman-temannya untuk mempersiapkan pementasan drama yang akan berlangsung keesokan harinya. Awalnya semua berjalan lancar, tidak ada hal yang aneh. Namun lab drama yang dipakai ini sangat luas dan juga singgup, membuat Putra ini sedikit sesak di ruangan itu. Di dalam lab itu masih terdapat beberapa ruangan, salah satunya yaitu gudang penyimpanan kayu. Namun Putra ini bersikap acuh dan seakan tak peduli. Ia kemudian melanjutkan aktivitasnya untuk mempersiapkan pementasan drama. Saking seriusnya Putra dan teman-temannya menata panggung, mereka ini sampai nggak sadar ya, kalau sudah 4 jam lamanya mereka menghabiskan waktu di ruangan itu. Karena waktu telah menunjukkan pukul 10 malam, akhirnya mereka bergegas untuk merampungkan tatanan panggungnya. Setelah 20 menit kemudian, barulah aktivitas mereka benar-benar usai. Kemudian mereka bersiap-siap menuju lantai bawah untuk beristirahat. Namun saat itu, Putra ini tiba-tiba saja kepo dengan salah satu ruangan yang dilihatnya selalu terkunci rapat. Bahkan beberapa kali Putra berada di lab drama itu, ia tidak pernah melihat ruangan itu terbuka. Karena Putra ini lama ya, akhirnya membuat teman-temannya tadi meninggalkannya di ruang lab drama itu. Namun Putra ini nggak sendirian, ia ditemani oleh salah satu cutting cewek yang juga akrab dengannya. Sebut saja namanya Manda, yang saat itu berdiri tepat di samping Putra. Karena masih penasaran dengan ruangan yang terkunci di lab drama itu, akhirnya Putra ini bertanya kepada cuttingnya tadi,
Mbak, ruang ndek mburi panggung ki sakjane ruang opo? Kok lawange ditutup terus? Opo aku ae sing gak tau ngerti kapan dibukae? Emang gitu, Dek. Kawit biyen iku mesti ditutup rapet lawange. Menurutmu aura tempatnya beda gak? Kayak serem-serem ngono gak sih? Iya mbak, koyo rada singup, ancen ra tau dinggo ta mbak ruangane. Lek menurutku sih enggak. Engkau awakmu mesti oroh dhewe kok, opo lawange ditutup terus. Putra ini akhirnya terdiam ya, karena jawaban katingnya itu sedikit mencurigakan. Namun ia bersikap acuh dan tak peduli kembali. Keesokan harinya, acara pementasan drama ini berlangsung dengan lancar. Acara ini juga bersamaan dengan bazar yang lokasinya di dekat gedung Fakultas Sastra. Singkat cerita, di hari akhir atau hari ke-7 acara tadi, sekitar pukul 3 sore, barulah acara pementasan drama ini benar-benar selesai. Putra dan teman-temannya pun bergegas untuk membereskan panggung, agar cepat selesai dan juga agar mereka ini cepat untuk istirahat. Karena selama 1 minggu menjadi panitia pementasan drama, membuat Putra dan teman-temannya kecapean. Butuh 5 jam lamanya untuk membereskan panggung, barulah lab drama itu kembali seperti semula. Ia bersekongkol dengan Rosi dan juga Nando untuk menjahili Bayu yang sibuk sendiri di lab drama itu. Rek, koyo seru deh lek njahilin Bima sing nyapu dhewean ndek cedhek panggung iku. Yo wis, ayo dijahili ae arek iku. Cek wedi ndek kene. Gas wes, ancane nyapu terus padahal wis resik, dasar arek perfeksionis. Rencananya Putra, Nando, dan Rosi ini menjahili Bima dengan cara mematikan lampu yang ada di lab drama itu. Kemudian mereka bertiga ini nantinya lewat di salah satu jalan yang biasanya digunakan sebagai jalannya peserta drama agar tidak terlihat oleh penonton. Sehingga bisa kita simpulkan ya, tentunya 3 orang ini tidak terlihat pula oleh Bima. Tuh usilnya anak orang. Perlahan tapi pasti, mereka bertiga ini telah sampai di depan saklar lampu sesuai dengan target rencana mereka. Lapo sih rek, ojo koyo bocil. Mendengar jawaban Bima yang sangat tenang, mereka bertiga pun rada kecewa ya. Salah ngusil ternyata. Nah, tapi giliran si Nando yang belum puas kalau belum melihat Bima ketakutan. Akhirnya, ia menjahili Bima dengan ide yang terlintas di pikirannya. Rek, yo boleh kene ngelempar kursi nang arah Bima. Cek wedi areke. Do arek iki bocil tenan sik durung puas ae. Oke deh, aku aja ngelempar kursi iku. Karena udah kong kali kong, akhirnya mereka menjalankan aksinya dengan berjalan mengendap menuju ujung ruangan yang terdapat kursi. Sedangkan Bima ini tetap cuek dan juga stay cool walaupun lampu ruangan itu telah dimatikan. Karena ia sudah terbiasa dengan teman-temannya yang sangat usil itu. Dengan suasana gelap gulita, ada salah satu kursi yang dilemparkan oleh Putra dekat dengan posisi Bima, yaitu di dekat panggung. Wes salah petingkah, ojo nggodo ae. Ucapan Bima ini membuat ketiga temannya tadi mulai menyerah untuk mengusilinya. Namun dengan sangat tiba-tiba, mereka berempat yang berada di ruangan lab drama itu dikagetkan oleh suara sesuatu. Seketika mereka yang ada di ruangan itu terdiam membisu. Bima penasaran siapa yang melempar barang lagi, karena ia mendengar suara barang terlempar namun bukan berada tepat di dekatnya. Herek, iku ulah kalian ah. Wes ojo ngrusaki fasilitas. Sedangkan Putra, Nando, dan juga Rosi ini kaget ya, karena Bima mengira kalau suara kedua tadi adalah ulah dari mereka. Padahal aslinya bukan. Bahkan mereka bertiga ini mengira kalau suara tadi berasal dari ulah si Bima. Putra, Nando, dan juga Rosi terdiam melihat barang yang terjatuh di samping mereka, yang ternyata itu adalah kursi yang dilempar oleh Putra ke arah Bima, namun berbalik lagi ke arah mereka bertiga berada. Bahkan kursinya kembali seperti posisi semula, tidak tergeletak menyamping, namun benar-benar lurus, kembali seperti semula. Jelas-jelas Bima ini berada di sisi panggung, berdiam diri di tengah kegelapan. Tangan Putra yang sudah gemetaran mencoba meraih pundak Rosi yang berada di depannya. Bima lu gak ning tengah panggung rek, tapi ndek sebelah. Terus sopo sing ngelempar jir? Ketiga orang ini saling melempar pandangan yang kemudian mereka menatap ke arah panggung.
hingga tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan dua sosok yang berada di tengah panggung. Satu sangat jelas terlihat oleh mereka bahwa itu adalah sosok pocong. Dan satunya lagi terlihat samar-samar oleh mereka karena sosok ini hitam besar, tinggi, dengan mata merah menyala, menatap mereka bertiga. Matanya sosok inilah yang terlihat sangat jelas oleh mereka. Bim, ayo metu Bim! Karena panik semua, akhirnya mereka berempat ini keluar dari lab drama itu bersamaan. Sesampainya di luar gedung, mereka bertemu dengan salah satu cutting mereka. Opo rek? Mereka berempat ini hanya berdiri terdiam, lengkap dengan wajah mereka yang sangat pucat ketakutan. Bahkan Bima yang diusilin tadi pun kicep, karena ia juga melihat sosok itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menceritakan kejadian barusan tadi. Hingga keesokan harinya, barulah Putra menceritakan kepada teman-temannya dan juga cuttingnya. Dari kejadian itu, banyak kejadian mistis lainnya yang ikut terungkap dan akhirnya menjadi rahasia umum keangkeran gedung Fakultas Sastra. Bahkan banyak cerita mahasiswa lain yang melihat sosok penunggu di ruang lab drama. Ada cerita seorang mahasiswa yang merebahkan tubuhnya di lantai ruangan itu. Posisinya menghadap ke atas ke arah lampu sorot. Namun tiba-tiba saja, ia melihat ada beberapa anak kecil yang menggelantung di lampu sorot itu. Itulah tadi cerita mistis dari kampus UM, tepatnya di gedung Fakultas Sastra. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita mistis tersebut? Atau mungkin saja cerita itu hanyalah karangan mahasiswa? Sobat Zona bisa percaya atau tidak, silahkan. Kalian juga bisa menceritakan pengalaman mistis kalian di kampus di email berikut ini. Kalian juga bisa komen di bawah kampus mana lagi yang akan diulas nantinya. Oke, thank you for enjoy the video and see you next di kisah mistis kampus berikutnya.